Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai moderator, saya Clara dan ini Zahra. Di sini kami akan mewawancarai seorang perempuan yang menjalankan hidup sebagai peran ganda dalam ibu rumah tangga dan menjadi ekonomi keluarga. Di sini dengan ibu siapa boleh dulu perkenalannya? Dengan Ibu Lilis. Ibu Lilis. Boleh tanya-tanya tentang ini nggak, Bu? Boleh. Untuk pertanyaan pertama, apa yang biasanya menjadi alasan utama seorang istri tetap bertahan dalam pernikahan meski dalam kondisi ekonomi yang belum stabil? Senyum mungkin. Gini ya, kalau misalkan Ari ngomong stabil itu luas, cakupannya luas stabil itu. Jadi stabil dari rumah tangga aja dulu ya. Kalau udah rumah tangga itu stabil itu dari pertama pasti ekonomi dulu. Udah ekonomi, terus antara peran istri sama peran bapak mungkin ya, ibu dan bapak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kata ibu, apalagi dengan kondisi sekarang, ekonomi sekarang, mungkin setahun 2 tahun ini ekonomi semua, mungkin bukan kalangan pedagang gitu ya, atau perusahaan besar pun pasti sekarang itu lagi masa-masa ini gitu ya. Apalagi mungkin karena kemarin pemilihan presiden kah atau apa gitu ya, banyak faktor. Jadi kalau misalkan gimana caranya seorang perempuan gitu ya dengan menghadapi ekonomi yang gak stabil gini, paling kita satu harus bisa mengatur. Jadi pilih mana yang harus didulukan, mana yang ini jangan dulu deh gitu. Harus bisa itu kalau perempuan. Gitu ya? Iya, jadi kalau untuk belajar mungkin manajemen waktu, kalau misalkan ibu manajemen keuangan gitu. Itu mungkin intinya mah itu gitu. Jadi kalau misalkan kita kondisi sekarang yang nggak stabil, ya kita harus bisa nge-manage keuangan semaksimal mungkin. Gitu. Mungkin itu. Kalau kalian kan belajar, gimana nih buat nge-manage waktunya gitu. Nah, kalau di ibu mungkin peran ibu, semua ibu mungkin ya. Ibu-ibu semua yang ada, yang udah pada ibu rumah tangga, yang udah punya, yang berkeluarga gitu. Itu mungkin nge-manage keuangan. Gitu. Untuk selanjutnya, bagaimana pandangan masyarakat terhadap perempuan yang memilih bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit? Hebat berarti. Hebat. Itu perempuan hebat. Gitu. Tapi gimana ya, kalau misalkan kita jatuhnya ke kodrat sekarang, kodrat perempuan ibu gitu ya, kodrat istri atau ibu gitu. Ibu kan itu, tapi jangan salah, ibu itu lebih penting, lebih iya emang kodrat laki-laki itu katanya di atas, tapi kan sebetulnya ibu itu berperannya lebih penting. Soalnya apa? Suami yang sukses itu di belakangnya ada istri yang bagus, anak yang soleh juga, itu tuh peran ibu luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita balik lagi, kalau misalkan bisa seorang perempuan di dalam lagi krisis aja kayak gini bertahan hidup, berarti itu perempuan hebat. Itu perempuan luar biasa. Kalau kata ibu, perempuan. Mungkin kalian gimana? Kaliannya calon ibu. Belum mikirin sampai situ sih. Belum. Jangan. Sekarang mah masih manajemen waktu. Iya, manajemen waktu aja. Iya. Untuk selanjutnya, sejauh mana cinta dan komitmen mempengaruhi keputusan perempuan untuk tetap bersama suami walaupun dalam kondisi keuangan yang belum ideal? Cinta itu luas ya. Cinta itu love gitu ya, luas. Jadi kalau kata ibu, kalau apalagi kita orang muslim ya, jadi kalau misalkan kita udah tahu komitmen pertamanya kita nikah itu seperti apa gitu. Terus kalau misalkan qadarullah juga, kalau misalkan kita balik lagi, ini udah jalannya Allah, udah ini kita ini, karena ibu mikirnya gini, ibu itu ibu saya gitu harus baik, harus jadi perempuan baik. Karena apa? Karena kita punya turunan. Karena turunan baik itu karena dari ibunya yang baik gitu. Jadi cinta itu harus segala-galanya, bukan hanya ke bapaknya aja, ke anaknya juga harus.
gitu. Jadi jangan karena ekonomi, jadi kasih tahu ekonomi itu kalau ibu bukan ke satu ke berapa ke di belakang, tapi cinta nomor satu. Berarti cinta nomor satu daripada keuangan. Kalau kata ibu itu karena dari cinta, jadi nanti bakal. Nah kalau misal uang segala-galanya, nanti balik lagi yang pertama, dikasih kondisi ada masalah keuangan ngeliber ada angin tambahan, jadinya rumah tangga jadi tercerai berai, terus anak jadi banyak yang broken home, nah gitu. Tapi kalau misalkan dasarnya kita cinta nggak, kalau kata ibu ya, cinta itu luar biasa, maka tumbuhin dulu cinta gitu. Jadi ibu itu sama bapak bukan, jadi gimana ya, kalau orang lain melihatnya itu kayak temen, jadi jadiin suami itu ya sahabat, partner gitu. Jangan itu suami ini istri baku gitu ya. Jangan. Jadi ini partner kita loh, ngebesarin anak gitu. Partner kita dong, ini buat anak sukses gitu. Jadi harus ada komitmen dari dari dua pihak. Makanya harus saling komunikasi. Iya. Itu komunikasi itu nomor satu. Dan cinta itu harus, dan itu cinta itu kotakannya harus besar loh itu. Oke. Selanjutnya, apa dampak emosional yang biasanya dirasakan perempuan ketika suami belum mencapai target ekonomi? Ya tadi balik lagi, kalau misalkan kita dasarnya udah saling cinta, saling sayang gitu, saling support, saling, kalau misalkan ya kayak gini, ya udah ayo bareng-bareng yuk. Kayak gini aja. Kalau misalkan kita itu kita punya kaki satu, kaki dua, maksudnya kita ini. Tapi kalau misalkan digabungin dengan itu jadi kan lebih cepat. Kayak kita misalkan jalan nih dengan kuda satu sama kuda dua beda dong. Nah gitu, kalau kuda satu boleh gitu, tapi kalau dua, yang satu lesuk, mungkin yang duanya amunisinya kuat, nah bisa lari. Nah itu jadi komitmen dari awal itu apa gitu. Jadi nggak ada dampak emosional kayak stres gitu? Jangan. Jadi kalau misalkan kita stres, nanti dampaknya ke kita sakit, pasangan kita juga sama. Yang gagal siapa di sini? Anak. Iya sih, bener. Anak. Jatuh ya anak ya. Anak. Itu udah jelas aja. Makanya kenapa kalau udah rumah tangga, nanti next kalian akan rumah tangga pasti, amin gitu. Kalau ribut atau apapun jangan di depan anak, itu betul. Terus anak itu jadi jangan tabu. Kalau kita mau ngomongin apa gitu ya, curhatan apa gitu, jangan di depan anak, jangan. Harus diajak anak itu sedini mungkin. Anak itu aja, kalau misalkan ya kita lagi nggak ada uang, nah ibu, bunda, umi gitu ya, lagi ini gimana kalau misalkan ini, anak itu kalau misalkan kitanya banyak ngomong, istilahnya komunikasinya baik, insya Allah nggak akan untuk apa-apa. Ya, apakah ada rasa takut untuk meninggalkan atau rasa tanggung jawab yang besar yang membuat mereka untuk tetap bertahan? Takut menghadapi keadaan gitu ya, perempuan Untuk meninggalkan peran sebagai Karena ini enggak lah, jangan atuh. Kalau takut mah gagal kita, jangan. Kita itu takut salah. Tapi kalau misalkan kita takut harus bekerja keras, jangan takut, kita harus berani. Tapi kalau misalkan takut, misalkan gak capai apa yang kita mau, gimana? Nggak apa-apa, kan hidup itu nggak selalu harus yang sesuai iya, misalkan hari ini kita kayak ibu tadi, bulan depan kita harus dapat handphone ya, kalau nggak kita down gitu, jangan. Lebih keras, berarti itu ada, kita kan pasti punya notes kan. Ibu tuh suka gitu, suka ditulis misalkan contoh ya ibu ya, pendapatan ini dapatnya segini lah, nah inilah gitu, berarti kita harus ada tambahan lagi lah. Kalau misalkan di sini menu apa ya buat tambahannya untuk next tahun depan, kita biasa evaluasi per 1 tahun. Nah misalkan kenapa di sini menu tambah banyak karena evaluasi. Misalkan anak-anak sekarang itu sukanya yang gini. Nah tahun kemarin orang-orangnya misalnya agak royal, misalkan segini, tapi untuk tetap 3 bulan aja, dilihat aja per 3 bulan, ternyata anak-anak sekarang mah nggak begitu royal, mungkin keadaan ekonomi lagi balik lagi. Ya udah
di sini masih ada harga nasi goreng 16.000, 15.000 karena apa? Ya itu. Nah, itu maksud ibu tuh. Jadi kalau misalkan ibu kan nggak tercapai tuh yang dimaksud yang tadi itu, ibu kan nggak tercapai. Oh gimana? Cepet bangkit. Oh iya, kita harus nambah apa lagi nih gitu. Jadi kalau misalkan nggak tercapai, jadi gini, kalau misal apa yang mau teh nggak kecapai gitu, kita jadi down, kita jadi ini, jangan. Justru kita harus tambah gimana nih caranya gitu. Balik lagi kan, kita itu harus berpikir gitu. Nah itu kalau misalkan peran ibu bapak itu, kalau misalkan, makanya satu aja gini, kuncinya satu saling percaya. Peran ibu bapak itu satu, percaya aja. Pertamanya percaya, udah percaya, kedua komunikasi juga pasti jalan. Kalau orang udah saling percaya berarti komunikasi itu baik. Itu satu. Itunya dua. Yang nomor satunya apa coba? Iman. Udah aja itu. Nomor satunya iman aja. Berarti nggak pernah ada keadaan ibu mau meninggalkan tanggung jawab? Enggak. Walaupun susah gitu? Enggak tuh. Nggak ada. Harus lebih semangat atau bahaya kalau gitu. Jangan. Dan itu kebanyakan orang-orang yang gagal itu di dalam rumah tangga kan gara-garanya salah satunya ekonomi. Tapi karena ekonomi dinomorsatukan, jangan. Ekonomi itu jangan dinomorsatukan. Ekonomi itu harus dinomorsatukan. Jadi gimana ya, ekonomi itu dijadiin ini aja. Bukan nomor satu, tapi kayak kita makan wajib kan. Nah soalnya kan segala sesuatu kan sekarang apa harus bayar, harus beli kan gitu. Tapi kewajiban itu kayak kita, oh iya wajib, berarti wajib harus apa? Berarti kita kerja juga ada kewajiban gitu. Jadi jangan sampai, nah dibalik itu kan kalau misalkan kita balik lagi ke agama kita gitu ya, orangnya iman mah insya Allah kata ibu mah, meskipun ibu juga ada, ibu sekarang ini ibu pas lagi kena batunya cobaan. Sekarang kita lagi krisis gini, ibu ada, maaf ya, ada pasti ada aja nanti ya di perjalanan hidup mah ketipu lah atau apa. Tapi kita harus mengevaluasi kenapa bisa orang ketipu, kan bisa aja kita lagi namanya juga, oh iya nama percaya ke orang. Nah percaya ke orang juga hati-hati sekarang. Nanti ya next kan kalian juga bakal hidup kayak seperti ibu gitu, hati-hati. Harus benar-benar evaluasi dulu. Ada aja cobaan mah, Tapi nggak down gitu. wah kalau down mah nggak di sini meren ibu juga. Nah itu jadi meskipun kita terberat, kalau misalkan kita kaki kita, iman kita percaya rezeki mah Allah yang punya. Nah percayanya itu aja. Meskipun itu, terus kadang anak juga ikut. Pertama kemarin ikut marah, kenapa gitu, kenapa kita teledor, kita siapa yang tahu orangnya baik kayak gitu. Tapi ternyata pas anak ibu datang kemarin ke sini dari puasa, dia datang dari Sulawesi, dia lihat orangnya seperti, oh iya ternyata ibu saya benar-benar ketipu gitu. Lagian itu untuk biaya ibu juga kan, tadinya ini teh mau ada yang dijual juga, maksud ibu tuh kan anak ibu mau ngambil spesialis tuh, mau di UGM itu kan harus ada uang buat itunya kan. Kemarin masih di 300, sekarang 500 katanya uang. Dia alhamdulillah dia dapat LPDP. Kalau LPDP kan gratis itunya, tapi uang kulkasnya tetap sekarang katanya harus 500 juta di tabungan. Ibu bayar jual tanah gitu. Nah Bagaimana peran nilai-nilai budaya atau agama dalam keputusan perempuan untuk bertahan? nilai agama itu tadi bagus banget, hebat, atau agama nomor satu ya gitu ya. Kalau budaya mungkin ya kayak kita orang Jawa gitu kan Bu, orang Sunda mungkin kan, orang Sunda istilahnya kan beda kan, kayak ibu aja orang Sunda, balik lagi kayak tadi mungkin kalau Jawa masa sama-sama kene kayak orang Bandung gitu ya. Nah, yang beda itu kalau misalkan orang-orang seberang tuh keras gitu kan, budaya juga ngaruh sih sebetulnya. Iya. Tapi kalau misalkan balik lagi, kalau budaya kayak bapak ini disatuin, apalagi ini budayanya udah bapak udah kayak Sunda sih, jadi biasa aja gitu ya. Mungkin ada sih itu tuh biasanya gitu ya. Kayak kemarin anak ibu pas datang logatnya kayak gitu, ibu capek kaget, kok beda ya gitu.
Tapi kira-kira kalau misalkan budayanya beda nih, orang keras sama orang lembut, bertahan nggak ya? Ya kalau misalkan dia balik lagi, kalau misalkan tapi kalau tujuannya sama mah mungkin cuman keras ngomong doang, biasanya sih seperti itu. Tapi kalau misalkan tujuannya sama mah enggak deh, kata ibu mah ya. Satu tujuan ya? Kalau tujuannya sama mah enggak. Untuk selanjutnya, apakah ada tekanan sosial dari keluarga atau lingkungan yang turut mempengaruhi keputusan ibu? Biasanya keluarga itu biasanya ada, tapi tergantung lagi. Dari dulu orang itu orang pekerja, orang tua itu punya kayak jual minyak tanah, punya agen minyak tanah dulu mah, minyak tanah. Mungkin tahu minyak tanah atau enggak? Pernah denger sih. Pernah denger ya, dulu kan sebelum gas kan minyak tanah. Iya. Nah, ibu itu orang tua punya agen minyak tanah. Dari kelas 4 SD itu dididik harus bisa gimana ngelola uang. Jadi hari Senin bagian siapa, hari Selasa bagian, dulu kan nggak ada uang yang 20.000 itu nggak ada. Uang paling besar pecahan 10.000. Sebegitu banyaknya kalau misalkan kita habis 1 tangki gitu, 2 tangki kan banyak. Jadi itu sampai jam 12 malam itu dididik kita itu harus kayak dulu mah kan diberesin tuh mau ke bank teh. Uang receh, uang 1000-an. Jadi itu gitu. Jadi peran orang tua pasti lingkungan, kebetulan ibu di lingkungan seperti ini gitu. Jadi orang biasanya bakal menghargai uang. Kalau misalkan orang itu asalnya bukan orang ongkang-ongkang, ngerti nggak sih apa sih ongkang-ongkang bahasa sekarang? Nah itu. Kalau sekarang orang hati-hati yang perempuan yang suka mager. Nah, hati-hati nih yang mager-mager. Oke. Tapi kalau mager belajar mah nggak apa-apa. Ya. Soalnya belajar sekarang itu di handphone sih. Iya. Ya. Jadi sekarang mah dunia digenggam. Kalau dulu mah dunia dicari. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir, Bu. Boleh. Apa kisah nyata atau inspiratif yang bisa dibagikan tentang perempuan yang tetap bertahan dan akhirnya berhasil bersama suaminya? Nah sekarang yang kemarin yang tadi ibu ada masalah berat itu kan masalah terberat loh di keluarga. Tiba-tiba ibu udah ngumpulin uang teh, aduh susahnya minta ampun. Terus tiba-tiba dalam sekejap dan waktu berapa bulan aja kita dari bulan itu ibu tuh ini ngobrol aja ya nanti ya bilang aja. Ibu pinjam itu bulan Februari, di bulan Agustus Juni ibu, jadi si orang itu ke ibu mintanya gini, sok ibu sini, karena ibu kan mau nggak mau harus kan karena buat pasang ring kan. Ya udah sok, jadi gimana? Ibu harus nyimpen deposit sampai bulan Juli ya. Oh iya, sampai bulan Juli loh kita nyimpen bayar bunganya di dia. Bulan Juni, sekarang gini, Juni sama Juli duluan mana sih? Juni doang dan bulan 6. Di bulan 6 ibu mau ngelunasin karena ibu mau masukin ke bank. Terus sama dia ditolak. Sok bayangin. Kalau misalkan ibu sama bapak orangnya nggak berpikir logik, terus orang yang nggak punya iman gitu, kayaknya udah tuh 1,3 hilang. Barang ibu dirampas semua dan sekarang lagi proses di Polres Soreang. Semoga cepat selesai, Bu. Amin. Cuman sekarang bayangan-bayangannya udah ada, ternyata dia itu mafia tanah dan bukan hanya ibu aja yang kena, ternyata banyak gitu. Nah itu aja bisa dijadiin contoh ya. Jadi satu, kalau misalkan pasti orang itu ada hilapnya, tapi kan kayak ibu, kenapa ibu gini dan bukan pilihan gini. Orang susah itu bukan pilihan, orang sakit itu nggak pilihan. Pengennya kita itu sehat terus, pengennya kita itu nggak ada senang terus, nggak mau susah. Tapi siapa yang tahu? Pasti ada coba. Ada coba, tiba-tiba papa sakit, terus di rumah sakit ini harus diring, terus harus ada uang sekian kan. Kalau misalkan Cito harus segera, kan bapak itu kemarin Cito, jadi mau nggak mau, jadi nggak. Terus ke siapa? Ke saudara.
susah masalah keuangan ke saudara Maya. Jadi udah sama-sama berkeluarga kali ya. Udah sama-sama beda kalau misalkan adik kakak terus masih ini. Tapi kalau misalkan terus masing ke keluarga juga, kalau uang banyak itu beda sama kita pinjam mungkin 1 juta 2 juta, tapi kalau udah ngomongnya puluhan juta itu susah gitu. Jadi kenapa berarti kita harus punya tabungan. Ibu emang hilang uang segini, tapi kalau dikumpulin anak ibu alhamdulillah gitu. Jadi apa sih, sengsara membawa nikmat. Ada hikmahnya. Iya. Dan ibu sekarang ngerasa sangat kecewanya teh dibalik. Tapi kan Allah itu ngasih kita itu gini, dikasih kecobaan. Kita orang itu dicoba itu pasti ada satu atau Allah yang mau ngasih ke kita apa gitu ya, hadiah. Cobaan pasti ada ininya. Iya. Nah, jadi ibu pas kemarin lihat, oh iya, anak ibu kemarin lulus waktu dokter umumnya dia 3 tahun 2 minggu ya, kakak 2 bulan. Dan kemarin dia udah diumumin IPK-nya 3,89. Jadi apa? Bukan summa cum laude katanya, di atas summa cum laude katanya kalau kedokteran. Iya sih, tinggi sih. Tinggi katanya. Kalau ibu kan taunya nasi goreng. Gitu. Jadi mungkin ya. Jadi kalian juga harus bisa, soalnya kan kalian perempuan. Jadi pengen sukses itu kalian harus sukses dulu. Jadi perempuan itu harus super. Sebetulnya kalau laki-laki cuman kata ibu ya, kalau misalkan di agama tuh laki-laki ini, tapi perempuan itu luar biasa. Karena perempuan yang luar biasa itu bakal menciptakan suami yang luar biasa dan anak yang luar biasa hebat. Jadi karena itu pertanyaan terakhir, terima kasih kepada Ibu Lilis yang sudah menjadi narasumber. Semoga kisahnya bisa menginspirasi untuk perempuan yang di luar sana yang memiliki peran ganda juga sebagai ibu dan mencari nafkah juga untuk keluarganya. Ya, amin.